Shalom, anak-anak yang Bunda kasihi. Saat ini kita akan belajar materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan judul Ibadah yang Sejati. Anak-anakku, dengan mempelajari materi ini, Bunda harap kalian akan mengerti apa itu ibadah sejati. Bunda awali dengan sebuah cerita. Suatu hari sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Dan dia berkata, "Tuhan, kasihan sekali bapak ini." Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang begitu berat. Dan dia berkata, "Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat?" Selanjutnya ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Dan ia berkata, "Tuhan, anak ini masih kecil dan ia kelaparan." Akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Dia berbicara kepada ibunya sambil mengeluh, "Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka?" Dan ibunya berkata, "Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Anak-anakku, demikianlah cerita yang sudah Bunda bagikan. Nah, dari cerita itu, menurut kamu, apa makna cerita yang sudah kamu dengar? Jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita di atas? Dari gambar ini, kalian bisa tentukan kira-kira sikap yang mana yang akan kalian nyatakan ketika bertemu dengan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ayo, silakan kalian tentukan. Dalam Roma 12 ayat 1-2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Yakobus 1 ayat 26-27 berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kalau begitu, apa itu ibadah? Kata ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Bahasa Ibrani yaitu avoda atau aboda yang berarti berbakti. Bahasa Yunani lateria yang artinya pekerja, upahan, pelayan, dan mengabdi. Jadi, ibadah adalah suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah. Ibadah dalam Perjanjian Lama yaitu umat Israel memberikan persembahan berupa korban hewan. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1-2, "Persembahkanlah tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah yang sejati maksudnya adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang benar dan murni tanpa kemunafikan, dengan cara melakukan perbuatan baik yang berguna bagi semua orang. Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Anak-anakku, dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau di tempat ibadah, namun bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di mana saja. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari atau setiap saat. Demikianlah pembelajaran kita. Semoga kalian bisa memahami apa itu ibadah sejati. Dan sekarang kalian bisa mengerjakan tugas yang Bunda sudah lampirkan.
Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati.